Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan apa yang kita lihat saat ini adalah sebuah PC yang baru kita rakit. Komponen utamanya kita gunakan semua dari AMD. Kemudian semua part yang kita rakit di sini adalah kombinasi antara part baru dan bekas. Ini bertujuan agar budget yang dihabisin bisa ditekan dengan tetap memperhatikan urusan kualitas serta performa PC ini nantinya. So, kalian penasaran dengan komponen yang kita pakai serta berapakah estimasi budget yang kita habisin? Untuk tahu jawabannya seperti biasa, yuk tontonin videonya sampai habis ya. Baiklah, nggak perlu berlama-lama, mari kita langsung spill komponen yang kita gunakan dalam rakitan kali ini. Pertama kita ke VGA-nya terlebih dahulu. Di sini kita pakai VGA Power Color RX 6500 XT. VGA ini memang bukan VGA yang istimewa dengan spesifikasi cuma 4GB GDDR6 64-bit. Sebenarnya kita bisa temukan beberapa VGA lain dari merek sebelah yang menawarkan spesifikasi sedikit lebih baik. Tapi yang menarik, harga VGA ini sekarang udah turun banget. Di pasaran bisa kita temuin RX 6500 XT itu dalam kondisi baru dijual di kisaran harga 2 jutaan. Sedangkan dalam kondisi bekas, VGA ini bisa kita temukan dia dijual di kisaran harga 1,5 hingga 1,6 jutaan aja. Optimasi driver AMD terbaru yang terbilang jauh lebih stabil dan bikin performa jadi lebih kenceng untuk VGA RX 6000 series adalah salah satu faktor pendukung kenapa VGA ini sekarang mulai dilirik orang. Kemudian TDP-nya juga cukup rendah, yakni di kisaran 103 watt. Dengan tingkat konsumsi daya yang juga kecil ini adalah salah satu hal yang perlu diperhitungkan pula untuk punya VGA ini di rakitan PC kita. Selanjutnya kita ke prosesornya. Di sini kita pakai prosesor legendaris dan salah satu yang terlaris dari AMD Ryzen. Inilah dia AMD Ryzen 5 3600. Prosesor ini punya 6 core, 12 thread dengan base clock di 3,6 GHz dan bisa di overclock hingga 4,2 GHz. Kemudian untuk TDP-nya juga relatif rendah dengan besar 65 watt aja. Harganya sekarang udah pasti turun banget. Kita bisa dapati prosesor ini dijual dengan harga 1 jutaan aja dan udah bergaransi 1 tahun. Menarik bukan? Kemudian untuk motherboardnya di sini saya pakai Gigabyte B550M. Kebetulan motherboard ini saya memang stok di studio untuk dipakai di video-video konten rakitan PC. Fitur-fiturnya udah lengkap dan untuk overclocking juga masih bisa banget. Namun ada beberapa pilihan yang saya saranin untuk motherboardnya biar kalian bisa dapat dengan harga lebih murah. Pertama, kalian bisa pakai Gigabyte A320 yang mana harganya dalam kondisi baru itu cuma 880 ribuan. Atau kalau kalian mau beli yang lebih bagus chipsetnya tapi tetap punya harga murah, kalian bisa beli motherboard B550 bekas yang punya harga 1,1 jutaan. Untuk RAM-nya di sini saya pakaiin satu keping RAM PNY sebesar 16 GB. Tujuan pakai RAM satu keping ini tentu aja karena harganya lebih murah. Harganya di marketplace kita bisa dapati dia dijual dengan harga 530 ribuan aja. Selain itu dengan pakai satu keping RAM begini, kedepannya nanti misal ada budget tambahan bisa kita tambahin lagi satu keping 16 GB lagi. Lantas untuk storage di sini kita pakai SSD M.2 NVMe dari Phenom RX sebesar 512 GB. SSD ini harganya cukup murah dimana kita bisa beli di marketplace itu dia ada di kisaran harga 350 ribuan aja. Untuk PSU-nya di sini kita pakai NZXT C550 Bronze. Namun supaya budgetnya bisa lebih murah, yang kita saranin adalah Deepcool DL500 yang dalam kondisi baru bisa kita dapati ada di kisaran harga 534 ribuan. Dan kalau mau lebih adem saya saranin kalian nambahin cooler di sini. Di sini kita pakai cooler SkyT Mugen 5 yang dalam kondisi bekas dia bisa kita dapati harganya ada di kisaran 500 ribuan. Tapi kalau kalian ngerasa budget untuk cooler belum ada, kalian bisa skip aja, cukup pakai stok cooler bawaan prosesornya. Hanya saja untuk dipakai overclocking hasilnya nggak akan bisa optimal. Tapi kalau cuma dipakai untuk penggunaan standar harian sih sebenarnya nggak masalah. Terakhir, casingnya. Untuk casing kita pakai di sini adalah Deepcool CH370. Casing ini punya airflow yang bagus banget, selain itu desainnya keren. Side panelnya pakai sistem magnetik dan sisi bagian depannya bisa kita rubah-rubah desain pilihan airflow-nya. Harganya sendiri ada di kisaran 600 ribuan. Dan kalau kalian pengen cari yang lebih murah, kalian bisa beli casing Aula RGB yang harganya itu cuma di kisaran 400 ribuan dan udah include dengan 3 buah fan RGB. Oke, jadi seperti inilah penampakan PC-nya setelah kita rakit. Sekarang kita kasih tahu ke kalian estimasi budget dari rakitan PC-nya dengan menggunakan perhitungan part yang kita rekomendasiin.
Jadi kalau perhitungan pakai part yang saya rekomendasikan dengan tanpa air cooler tambahan dan pakai casing Aula RGB, total budget yang dihabisin itu cuma Rp5.403.000. Sedangkan kalau pakai part yang mirip dengan yang saya pakai dengan tambahan air cooler dan casingnya pakai Deepcool CH370, total budgetnya itu jadi Rp6.200.000. Semua perhitungan yang saya kasih tunjuk ini adalah estimasi kalau kalian ngerakitnya sendiri, dan belum ketambahan dengan biaya ongkos kirim masing-masing partnya. Kemudian kalau kalian ngerakitnya itu pesen atau beli jadinya atau terima beres, tentu aja nanti masih ketambahan biaya rakit PC-nya pula. Buat kalian yang mungkin butuh dengan link-link penjualan dari part atau komponen yang saya sebutin tadi, kalian bisa cek deskripsi video ini. Baiklah, saat yang paling ditunggu adalah tes benchmark atau pengujiannya. Di sini kita punya beberapa data hasil pengujian sintetisnya, utamanya VGA-nya. Hasil pengujian dengan 3D Mark Timespy grafik skornya itu ada di 4981. Kemudian dengan 3D Mark Timespy Extreme, hasil grafik skornya itu ada di 2284. Lanjut dengan 3D Mark Firestrike, hasil grafik skornya itu ada di 15915. Sedangkan dengan 3D Mark Firestrike Extreme, hasil grafik skornya itu ada di 6882. Kemudian dengan Blender Benchmark, grafik skornya itu ada di 476,17. Kemudian kita coba real time benchmark dengan ngerender sebuah objek image seperti yang kita lihat di layar. Hasilnya image bisa selesai terrender dengan sempurna dengan menghabiskan waktu 7 menit 19 detik aja. Selanjutnya kita tes dengan pengujian gamenya. Di sini kita ngetesnya langsung dengan beberapa game AAA supaya tahu apakah spesifikasi ini udah cukup oke untuk dipakai ngejalanin game-game AAA terbaru, populer dan kekinian. Pertama kita coba mainin game Cyberpunk 2077. Kita maininnya di 1080p dengan setting low. Di sini FPS yang kita dapatkan ternyata cukup optimal. Game bisa berjalan dengan lancar dengan mendapatkan FPS di 70 average FPS. Selanjutnya kita tes dengan game Far Cry 6. Kita mainin di resolusi 1080p dengan setting ultra. Pertama kita coba main dengan setting FSR off. Hasilnya ternyata masih cukup oke dengan mendapatkan FPS di kisaran 55 average FPS. Kemudian saat FSR kita on di balance, kita bisa dapatkan FPS yang jauh lebih kenceng di kisaran 77 average FPS. Kemudian selanjutnya kita mainin game God of War PC. Di sini kita pakai original setting di resolusi 1080p. Saat kita tes dalam kondisi FSR off, FPS yang didapat sudah cukup oke dengan mendapatkan FPS di 67 average FPS. Sedangkan saat FSR kita nyalain di balance, FPS-nya menjadi meningkat di kisaran 72 average FPS. Kemudian selanjutnya kita mainin game Hogwarts Legacy. Kita mainin di setting medium di resolusi 1080p pula. Pertama saat FSR kita off, kita bisa lihat game berjalan dengan cukup baik dengan mendapatkan FPS di 52 average FPS. Sedangkan saat FSR kita on di balance, FPS-nya menjadi meningkat hingga di kisaran 71 average FPS. Lantas game terakhir yang kita coba adalah game Spider-Man Miles Morales. Kita mainin di setting low dengan resolusi 1080p. Pertama saat FSR kita off, game berjalan dengan FPS cuma di kisaran 33 average FPS. Kemudian saat FSR kita nyalain di balance, game berjalan lebih baik dengan mendapatkan FPS di kisaran 42 average FPS. Dari pengujian ini kita bisa lihat PC dengan budget 5 jutaan yang kita rakit ini sebenarnya udah cukup oke secara performanya. Untuk mainin game-game AAA masih kuat, walaupun memang nggak bisa semuanya high. Sebagian kita harus mainin di setting medium dan sebagian lagi di setting low. Untuk membuat performanya lebih kenceng, kita bisa nyalain opsi FSR 2.1 bawaan AMD-nya. Hal ini jelas memberikan dampak yang signifikan terhadap performa FPS dari game yang kita mainin. Untuk benchmark sintetisnya sendiri terbilang masih cukup lah ya. Dipakai untuk ngedit-ngedit video atau ngerender objek image dengan software 3D seperti Blender juga masih bisa ngasih performa yang cukupan pula.
Di sisi lain, TDP yang cukup rendah dari VGA-nya serta juga dari prosesornya nggak bakal bikin tagihan listrik kalian jebol. So, gimana nih menurut pendapat kalian tentang rakitan PC mix baru dan bekas dengan budget 5 jutaan yang kita rakit kali ini? Tuliskan pendapat atau koreksi kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.